Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa GTV yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup segarnya udara Kota Malang dan kembali berjumpa dengan kami dalam acara Kaismaya, Kajian Islam Malang Raya, pada edisi Jumat 1 Rabiul Awal 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2014 Masehi. Dan Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Abdullah Saleh Al-Hadrami hafidhahullah ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Dan insya Allah pada sore hari ini para pemirsa GTV rahimakumullah akan disampaikan sebuah materi yang cukup penting, yaitu apa Ustaz materinya? 8 inti ilmu. Dan para pemirsa sekalian rahimakumullah dapat ikut berpartisipasi aktif secara interaktif untuk mengirimkan pertanyaannya nanti di segmen ketiga dan segmen keempat di nomor telepon langsung 0341 400 107. Saya ulangi lagi, 0341 400 107, atau melalui SMS langsung ke nomor 08564 990 6652. Baiklah para pemirsa GTV rahimakumullah, marilah kita ikuti pemaparan kajian Islam Malang Raya yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Saleh Al-Hadrami hafidhahullah ta'ala dengan tema 8 inti ilmu. Monggo, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan kami darimu. Pemirsa CTV yang semoga selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada sore hari ini yang akan dibahas adalah tentang 8 inti ilmu. Mengenai 8 inti ilmu ini adalah cerita tentang seorang guru yang bernama Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, beliau wafat tahun 194 Hijriah. Beliau mempunyai murid yang bernama Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham. Pada suatu hari sang guru bertanya, wahai muridku Hatim, kau sudah berapa lama belajar kepadaku? Kemudian Hatim menjawab, mundu 30 wa 30 sana. Wahai tuan guru, saya sudah 33 tahun belajar kepada tuan guru. Lalu kata gurunya, selama itu apa saja pelajaran yang kamu dapatkan dari aku? Kemudian Hatim Al-Asham menjawab, Thaman masail. Saya mendapat 8 pelajaran saja, 8 permasalahan. Lalu gurunya kaget. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, kata gurunya. Umurku aku habiskan untuk mengajar kamu sekian lama, tapi kamu hanya mendapat 8 saja, hanya mendapat 8 masalah saja. Lalu kata muridnya, iya benar tuan guru, memang itulah yang aku dapatkan dan aku tidak ingin berbohong, aku jujur aja. Lalu gurunya mengatakan, ya sudah, saya kepingin tahu apa 8 pelajaran yang kamu dapatkan itu selama 33 tahun.
Lalu Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala mengatakan, saya perhatikan manusia semuanya. Setiap orang itu pasti punya kekasih. Namun, kalau dia meninggal dunia, masuk kuburan, dia pisah dengan kekasihnya. Maka aku berpikir bahwa aku harus mempunyai kekasih yang setia kepadaku, yang terus menemani aku sampai di alam kubur. Dan dia itu adalah amal soleh. Lalu gurunya memujinya. Wah, luar biasa wahai Hatim. Luar biasa ini. Jadi ini pelajaran yang pertama. Kita mencari kekasih yang setia kepada kita, yang tetap menemani kita sampai di alam kubur, yaitu kebaikan-kebaikan, amal saleh. Jadi ini pelajaran yang pertama, jadikan kebaikan atau amal saleh sebagai kekasih Anda, karena dia setia menemani kita sampai di alam kubur. Kemudian gurunya mengatakan, ya kau bagus wahai Hatim. Oh, yang kedua mana pelajarannya? Hatim Al-Asam mengatakan, wahai Tuan Guru, aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, orang yang berhasil menguasai hawa nafsunya, ya, dia berada di dalam syurga. Lalu aku berusaha untuk menguasai hawa nafsuku. Aku menundukkan hawa nafsuku agar supaya taat kepada Allah. Karena aku ingin berada di dalam syurga. Syurga dunia, syurga alam kubur, dan syurga di akhirat. Jadi ini pelajaran yang kedua. Kuasai dan tundukkan hawa nafsu. Kuasai dan tundukkan hawa nafsu. Kalau kita ingin hidup berada di dalam syurga, syurga dunia, syurga alam kubur, dan syurga di akhirat nanti. Kemudian pelajaran yang ketiga, kata Hatim Al-Asam, aku perhatikan makhluk manusia. Setiap manusia memiliki sesuatu yang dianggap bernilai, itu oleh dia disimpan ya. Kalau bahasa kita tuh dieman-eman, disayang-sayang, yang bernilai. Lalu aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Yang ada padamu itu musnah, habis. Yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Maka setiap aku memiliki sesuatu yang bernilai, yang berharga, aku keluarkan di jalan Allah. Aku infakkan di jalan Allah. Agar supaya dia tetap kekal menjadi milikku selama-lamanya. Jadi ini pelajaran yang ketiga. Keluarkan hartamu di jalan Allah agar kekal menjadi milikmu. Kemudian pelajaran yang keempat, kata Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, aku perhatikan manusia itu membangga-banggakan hartanya, jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, nasabnya, dan yang semacam itu. Padahal semua itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Lalu aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka aku berusaha menjadi orang bertakwa agar aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan bukan dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, dan yang lainnya, tapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan ada di dalam takwa. Ya, itu pelajaran yang keempat. Subhanallah, sangat menarik sekali Ustadz. Kita jeda sejenak untuk mengikuti iklan dakwah berikut ini.
Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Lembaga dakwah pendidikan dan sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa GTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersama kami dalam kajian Islam Malang Raya, dan kembali bersama Al-Ustadz Abdullah Shalih Al-Hadrami dalam materi 8 inti ilmu yang tadi sudah dibahas sampai 4 poin pertama, dan insya Allah pada segmen ini akan dilanjutkan 4 poin berikutnya. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Pemirsa JTV yang semoga selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah mengkaji 4 pelajaran dari Hatim Al-Asham yang didapatkan dari gurunya Syaqiq Al-Balkhi rahmatullahi alaihima. Kemudian pelajaran yang kelima, kata Hatim Al-Asham, aku perhatikan manusia itu saling membenci, saling bermusuhan, saling mencacat, menjelek-jelekan, melaknat, ya. Yang mana ternyata sumbernya itu adalah hasad, iri dengki. Ada orang mendapat kenikmatan, dia sakit hati. Ada orang mendapat kebaikan, dia sakit hati. Sumbernya itu. Lalu kata Hatim Al-Asham, aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami telah membagi kehidupan mereka di dunia. Artinya kata Allah, kehidupan dunia telah dibagi oleh Allah. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, si fulan begini, si fulan, telah dibagi oleh Allah. Lalu kata Hatim Al-Asham, semenjak saat itu aku nggak lagi hasad kepada manusia, nggak iri dengki, karena aku yakin Allah sudah membagi, ya, milikku akan sampai kepadaku. Yang penting aku sekarang mengerjakan kewajibanku, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan aku berusaha, berdoa. Aku tinggalkan sifat hasad. Jadi itu pelajaran yang kelima, jauhi sifat hasad. Kemudian pelajaran yang keenam, kata Hatim Al-Asham, aku perhatikan manusia saling mendolimi. Ya, si fulan mendolimi si fulan, mendolimi, berbuat dolim. Lalu aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fatir ayat nomor 6.
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu musuhmu, jadikan sebagai musuh. Lalu semenjak saat itu, aku tidak lagi memusuhi manusia, aku memusuhi syaitan, karena syaitan musuhku. Dan syaitan menurut keterangan para ulama, syaitan itu adalah sifat, ya, yang sifatnya jahat, mengajak kepada maksiat, menjauhkan dari Allah, itu adalah syaitan. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia, syayatinal insi wal jinni. Ini pelajaran yang keenam. Syaitan adalah musuhmu, bukan manusia. Manusia yang baik bukan musuh. Yang jahat, dia syaitan, dia adalah musuh. Jadikan dia sebagai musuh, jauhi dia. Kemudian pelajaran yang ketujuh. Aku perhatikan manusia itu mencari sesuap nasi, tapi dengan menghalalkan segala cara. Mencari nafkah, menghalalkan segala cara. Lalu aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak saat itu, aku tidak lagi menghalalkan segala cara. Aku tidak mau menghalalkan segala cara. Aku yakin rezeki telah diatur oleh Allah. Masing-masing orang mendapatkan rezekinya. Yang penting aku adalah taat kepada Allah, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, berusaha, berdoa, rezekiku sampai kepadaku. Jadi yang ketujuh adalah rezeki telah dijamin oleh Allah. Kita nggak perlu menghalalkan segala cara. Berbohong tidak menambah rezeki. Jujur tidak mengurangi rezeki. Rezeki telah diatur oleh Allah. Dan kalau kita ingin dapat yang barokah, yang baik, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang ke-8, kata Hatim Al-Asam, aku perhatikan manusia itu, ya, membangga-banggakan atau mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan pokoknya selain Allah yang diandalkan. Lalu aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat nomor 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Jadi jangan mengandalkan selain Allah, andalkan Allah, pasrah kepada Allah. Usaha maksimal, pasrah kepada Allah, serahkan kepada Allah. Maka semenjak saat itu aku pasrah kepada Allah. Aku bukan mengandalkan ilmuku, ya, kekuatanku, temanku, siapapun, tidak. Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang ke-8, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Subhanallah, ya. Ya, alhamdulillah, begitu luar biasanya pelajaran yang telah disampaikan oleh Hatim Al-Asam, murid Syakik Al-Balkhi rahimahumullah ta'ala. Jadi ini Hatim Al-Asam itu mendapat 8 pelajaran dari gurunya, Syakik Al-Balkhi, ya. Masya Allah. Ya, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada segmen berikutnya, yaitu segmen ketiga dan keempat, para pemirsa GTV Kota Malang atau yang selain itu bisa memberikan pertanyaannya baik melalui telepon yaitu 0341 400 107 atau SMS ke nomor 08564 990 6652. Baik Ustaz, mari kita rehat sejenak dengan iklan dakwah berikut ini. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Dan sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734
atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775015163 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dhar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Baiklah pemirsa GTV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bersama kajian Islam Malang Raya bersama Al-Ustaz Abdullah Shalih Al-Hadrami. Jadi terus sudah disampaikan Ustaz 8 inti dari ilmu yang telah disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Mungkin bisa ditambahkan lagi Ustaz tentang apa yang perlu dijelaskan dari 8 inti ilmu ini yang menjadi titik tekan. Iya. Ya, tadi kan di antara pelajarannya ya, pelajaran yang kedua itu mengenai menundukkan hawa nafsu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at ayat 40. Jadi kalau orang itu ingin hidupnya damai, tenang, tentram, berada di surga dunia. Karena para ulama mengatakan di dunia ada surga. Ya, surga dunia itu adalah kenikmatan beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, sholat, berzikir, mencari ilmu, itu kenikmatan dunia. Surga dunia, kemudian juga surga yang ada di alam kubur. Kuburannya menjadi raudhah min riyadil jinan, taman surga. Kemudian juga surga di akhirat nanti. Menguasai hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, inna nafsa la ammaratum bisu. Yang mana nafsu itu diantaranya selalu menyuruh berbuat keburukan. Kita tundukkan sampai kita menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu mutmainnah. Nafsu di dalam diri kita perlu tundukkan. Jadi kalau kita berhasil menundukkan nafsu, yang lainnya kita menang. Kalau kita kalah melawan nafsu, yang lainnya kalah. Ya, baik Ustaz, ini supaya ada pendengar, pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan, monggo silakan. Ibu atau Bapak dari mana? Dari Mergosono. Dari Mergosono. Siapa? Dengan Bapak siapa? Bapak Ibnu. Bapak Ibnu. Bapak Ibnu. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Pertanyaannya? Ustaz, bagaimana caranya untuk menundukkan hawa nafsu itu? Iya. Iya. Karena ya kayak kita akan melawan setan itu kayak agak sulit gitu loh Ustaz. Iya. Tapi ada apa itu dorongan dari setan itu untuk hawa nafsu manusia itu. Ya, baik Bapak Ibnu dari Mergosono. Ya, itu ada Ustaz. Sudah kami tangkap dengan Jazakumullah khair. Ya, wa iyyakum Pak. Wa iyyakum. Mengenai hawa nafsu ini,
Ada sebuah ungkapan yang sangat indah yang dinisbahkan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, "Midanukum al-awwal anfusukum. Fa in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairiha aqdar. Wa in khadhaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz. Fajarribu ma'ahal kifaha awalan." Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah nafsumu sendiri. Kalau kamu menang melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih menang. Kalau kamu kalah melawan nafsumu, yang lainnya lebih kalah. Maka coba tundukkan dahulu nafsumu. Demikian pula ada seorang murid yang minta nasihat kepada gurunya. Kata gurunya, "Hiya nafsuka illam tusyaghilha syaghalatka." Nasihatku adalah nafsumu. Kalau kamu tidak menyibukkan dengan yang positif, maka dia akan menyibukkan kamu dengan yang negatif. Nah, jadi caranya begitu, Pak. Jadi caranya kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Jadi kita perlu menyibukkan dengan hal-hal yang positif, sehingga kita tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kita perlu sibuk terus, sibuk dengan yang positif, yang baik, yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah, sehingga kita nggak sempat, nggak ada waktu untuk hal-hal yang negatif. Jadi itu. Jadi caranya adalah ya, berusaha untuk terus sibuk dengan hal yang positif, beramal soleh, belajar, ibadah, mengabdi kepada masyarakat, ya, perbuatan-perbuatan sosial, aktivitas sosial, ini itu pokoknya yang baik-baik, sehingga kita nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk berbuat yang buruk. Waktu kita sibuk dengan yang baik-baik. Ya. Sampai ada istilahnya itu ya, istilahnya itu ada ungkapan ini sangat indah. Ini juga kalau kita ingin hidup ini tenang, bahagia, ya. Tuba liman la waqta lahu lil qalqi fin nahar wa syadidun na'san lil qalqi bil lail. Berbahagialah orang yang tidak mempunyai waktu untuk gelisah di siang hari dan terlalu ngantuk untuk gelisah di malam hari. Ya. Ada penanya berikutnya, Ustaz. Mari kita terima dulu. Ya, silakan dengan Bapak atau Ibu siapa? Ya, rupanya terputus. Ya. Tentang nafsu ini memang sungguh dahsyat ya, Ustaz ya. Bahkan ada yang menjadi sebab kita bisa masuk surga itu gara-gara karena kita bisa menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu ya. Apakah semua nafsu itu jelek, Ustaz, sehingga harus ditundukkan semuanya? Iya. Apakah ada nafsu yang baik? Para ulama membagi nafsu ada 3. Yang pertama an-nafsu al-ammarah bisu. Nafsu yang selalu menyuruh berbuat keburukan, itu yang harus dikalahkan. Yang kedua an-nafsu al-lawwamah. Nafsu yang selalu mencela. Artinya dia kalau berbuat baik dia mencela dirinya. Kenapa kok perbuatan baiknya itu sedikit, kurang banyak? Demikian pula kalau dia berbuat jahat, dia mencela dirinya. Kenapa berbuat jahat, tidak berbuat kebaikan? Ya. Kemudian nafsu yang paling tinggi adalah an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yang damai. Seperti disebutkan dalam Al-Quran itu, Ustaz ya. Ya. Baik, ada penanya berikutnya, Ustaz. Mari kita terima lebih dahulu. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak atau mau Ibu dari mana? bertanya tuh, Ustaz, apa yang disampaikan Ustaz itu alhamdulillah saya terima dengan senang hati, dengan lapang. Ya, mohon maaf. Tapi dengan Bapak siapa? Dari mana? Oh, saya siswa dari Bogor Tumpang. Sutoyo. Monggo, pertanyaannya Pak. Ya. Pertanyaan kami, bagaimana supaya ilmu yang 8 itu meresap di dalam hati saya kemudian tidak cepat hilang, itu bagaimana caranya? Oh ya. Jadi ilmu itu gak cepat hilang gitu. Cepat hilang. Iya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Monggo Pak. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana menghilangkan sifat-sifat jelek yang ada di dalam 8 itu tadi, Ustaz? ya cara menghilangkannya dengan latihan, Pak. Jadi semuanya dengan latihan. Kita berlatih menjadi orang baik,
kita berlatih membersihkan hati, kita berlatih ya menghilangkan sifat-sifat buruk satu persatu. Ya latihan, semuanya dengan latihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Jadi kita sungguh-sungguh, nanti oleh Allah diberi jalannya. Jadi latihan. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kita mau baik atau enggak? Kalau mau baik ya latihan. Bahkan para ulama juga menganjurkan dicatat ya. Keburukan-keburukan diri kita itu apa saja dicatat. Lalu kemudian setiap hari kita berusaha menghilangkan. Saya hilangkan ini satu persatu terus. Ya, tiap hari juga diperiksa lagi, dicek lagi. Itu kembali kepada kita mau punya hati bersih atau enggak. Dan juga doa kepada Allah, Pak. Doa kepada Allah ya, supaya oleh Allah diberi hati yang bersih. Allahumma rzuqni qalban salima wa tahhir qalbi tathira. Ya Allah, berilah hamba rezeki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bening, dan bersihkan hati hamba ya Allah sebersih-bersihnya. Minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan semua kotoran hati saya, semua kejelekan hilangkan ya Allah. Kita ingin hati ini bersih. Kalau hati sudah bersih, nah kita hidup tenang, damai, bahagia, dicintai Allah, diridhoi Allah, ya, seperti itu. Ya, sekali lagi pemirsa rahimakumullah, para pemirsa bisa ikut memberikan pertanyaan melalui telepon 0341 400 107 atau SMS center kami 08564 990 6652. Baik Ustadz, tadi ada poin yang lain yang telah disampaikan, yaitu tentang bahwasanya manusia itu memiliki sifat hasad Ustadz, ya, atau iri dengki itu mungkin Ustadz yang kita kenal. Dari sifat hasad itu sebenarnya bagaimana cara menghilangkannya Ustadz? Iya. Mengenai sifat hasad, seingat saya pada bulan yang lalu saya sempat menjelaskan kan, sifat hasad ya, orang punya sifat hasad. Ini ada telepon kita terima lebih dahulu. Ya, silakan, dengan Bapak atau Ibu dari mana? Ya, silakan, dengan Bapak atau Ibu dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Haji Farid, Pak. Haji Farid dari Pakis. Dari Pakis. Monggo Pak Haji Farid dari Pakis. Ya, iya. Untuk 8 tadi masalah tadi, salah satu yang mungkin harus ditekankan itu yang mana, Pak? Ustaz. Artinya dari 8 itu mungkin yang paling harus kita tekankan untuk akhirnya mungkin yang 7 runtutannya nanti bisa bersambung. Ya. Demikian Ustaz, mungkin pertanyaan saya kurang berkenan. Untuk Pak Farid dari Pakis. Ya, silakan Ustaz. Ya. Kalau yang perlu ditekankan yang mana? Ya semuanya perlu ditekankan. Semuanya penting. Iya, betul. Karena ini merupakan inti ilmu, Pak. Jadi Hatim Al-Asam itu belajar 33 tahun. Ya, dari gurunya bernama Syaqiq Al-Balkhi. Nah, belajar 33 tahun itu belajar intensif. Nah, ini hasilnya 8 ini. Berarti penting semua 8 ini. Penting semua 8 ini. Jadi penting semua. Atau mungkin ini Pak resep ya. Dan ini yang sering saya amalkan sendiri, Pak. Mungkin insya Allah bermanfaat. Bahwasanya yang paling mujarab itu ingat mati, Pak. Kita bakal mati. Kita bakal mati. Kita semua bakal mati. Yang jadi masalah bukan mati, bukan kematiannya. Yang jadi masalah itu madza ba'dal maut. Ada apa setelah kematian? Ya, di sana ada fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur, ada akhirat. Ya, ada proses-proses hari kiamat, ada surga, ada neraka, ada ridhonya Allah, ada murkanya Allah. Kalau kita ingat itu, kita jadi orang baik, Pak. Kita mau model apa saja dalam kehidupan ini, kita bakal mati. Dan kita pertanggungjawabkan perbuatan kita. Malaikat Jibril alaihi salam pernah pada suatu hari berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah sesukamu, kau pasti akan mati. Cintailah siapa saja atau apa saja, kau pasti pisah.
dan berbuatlah sesukamu, kau pasti mendapatkan balasan dari perbuatanmu. Subhanallah, nasihat yang luar biasa. Kita pasti mati. Apa persiapan kita? Apa amal kita? Yang mana di dalam Al-Quran, di surat Al-Fajr ya, orang-orang di akhirat menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, sekiranya aku dulu beramal saleh untuk kehidupanku ini. Untuk kehidupanku ini, kehidupan di akhirat. Jadi para ulama mengatakan kehidupan itu nanti. Kehidupan bukan sekarang. Sekarang ini ya laibun walahwun, permainan, sendagura, ini kehidupan itu nanti. Setelah kita mati, itulah kehidupan yang sebenarnya. Apa persiapan kita untuk itu? Kematian tidak menunggu kita tua. Kematian tidak menunggu kita sakit. Berapa banyak orang yang sehat walafiat meninggal dunia. Berapa banyak orang yang masih muda meninggal dunia. Nah, apa persiapan kita? Ya, kita pikir persiapan saya apa ya? Saya ingin mati dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Ya, ingin bisa menjawab pertanyaan di kuburan. Alam kuburnya menjadi taman surga. Proses hari kiamat lancar, semuanya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Itu yang paling kita inginkan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ustaz, begitu menarik apa yang kita bahas. Kita ikuti iklan dakwah dan pesan-pesan berikut ini. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704-503-1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403-809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704-503-1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403-809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira.
Baik, pemirsa GTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami kajian Islam Malang Raya membahas 8 inti ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Shaleh Al-Hadrami. Kembali saya ingatkan kepada para pemirsa sekalian, bisa mengirimkan pertanyaan secara langsung ke nomor 0341 400 107 atau melalui SMS center kami 08564 990 6652. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lewat SMS, mungkin kita bacakan terlebih dahulu. Ya, monggo silakan. Okay. Ini dari Bapak Dr. Saif dari Dampit. Beliau bertanya, saya mau tanya, ada seorang hamba yang sangat taat dan sangat zuhud, tetapi tidak berilmu. Bagaimana kedudukannya di hadapan Allah dibanding dengan orang yang berilmu tetapi tidak zuhud? Ya, ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau kita melihat dakwahnya para nabi, itu selalu identik dengan dua perkara. Wa yu'allimuhumul kitaba, ya. Kemudian wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhum wa yuzakkihim. Itu selalu identik. Ilmu dan tazkiyah. Ya. Jadi ilmu dan juga tazkiyah, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Itu harus dua-duanya. Jadi kalau ada orang berilmu tapi nggak zuhud, orang zuhud nggak berilmu, ya dua-duanya itu menyalahi ajarannya Nabi. Jadi kalau ajarannya Nabi dua, ilmu, ada punya ilmu, dan ilmu itu sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para salafus soleh ya, para sahabat dan setelahnya. Kemudian juga membersihkan hati, membersihkan jiwa, seperti itu. Jadi dua-duanya. Harus dua-duanya. Ada dua-duanya. Ya, itulah yang namanya firman Allah ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, mereka itu orang punya ilmu dan diamalkan. Al-maghdub 'alaihim, dimurkai Allah, itu mereka punya ilmu tidak mengamalkan. Ad-dhalin, tersesat, mereka suka beramal tanpa ilmu. Nah, kalau kita berilmu dan mengamalkan. Ya. Demikian. Sekali Ustaz, saya rasa sudah cukup menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Bapak Saif dari Dampit tadi. Kemudian ini tanya tentang jilbab Ustaz. Ya, boleh Ustaz? Boleh, enggak apa-apa, ya. Silakan. Ya. Ngapunten nggih Ustaz, pernah jari saya berdarah sedikit lalu membekas di jilbab. Jadi jilbab saya najis tidak? Soalnya di kitab takrib darah sedikit itu makfu. Jadi yang dimaksud darah sedikit itu seperti apa? Ya. Ini tentang fikih. Ini permasalahan fikih yang nanti aja di sesi yang lainnya ya. Kita fokus kepada pembahasan. Saya pikir tadi jilbab, masalah hukumnya jilbab atau bagaimana, itu masih ada hubungannya dengan kajian kita. Kemudian masalahnya ini Didin ya. Tentang masalah rezeki tadi itu kan. Iya betul. Kan ada tadi pelajaran ya, bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah, sudah dibagi. Karena kadang orang itu menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, mendolimi, menipu, berbohong, dan yang lain-lainnya. Kita nggak perlu seperti itu. Yeah. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting kita usaha. Dapat banyak disyukuri, dapat sedikit sabar. Itulah kehidupan dunia. Orang beriman itu antara syukur dengan sabar. Mendapat nikmat yang menyenangkan, bersyukur. Mendapat yang tidak menyenangkan, bersabar. Kalau terjerumus dalam dosa, istighfar. Ya. Kita ini ada penelpon Ustaz, kita terima terlebih dahulu. Monggo, ya, silakan. Dengan Bapak dan Ibu siapa, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rohadi dari Blimbing. Bapak Rohadi, nggih monggo. Bapak Rohadi. Tentang hasad, Pak Ustaz. Iya. Nggih. Ini bagaimana menghadapi orang tua yang mencarikan syarat-syarat terhadap anaknya karena ya dari dukun itu Pak artinya. Terus bagaimana penangkalnya itu Ustaz? Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah apa? Masalah hasad. Jadi ini
Ruangnya beliau juga mengirimkan pertanyaan juga melalui SMS dari Bapak Rohadi dari Belimbing tadi. Bagaimana menangkal pengaruh sihir yang dikirim dari orang hasad dan orang yang hasad tersebut adalah orang tua sendiri? Masa ada orang tua menyihir anaknya? Tapi ala kulli hal yang kita bahas adalah menangkal sihir bagaimana? Sihir itu lemah. Sihir itu lemah. Allah berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Tukang sihir tidak akan pernah menang datang dari manapun. Tidak akan menang. Innallaha sayubtiluh. Allah akan membatalkannya, mengalahkannya. Nah, yang penting sekarang adalah kita harus dekat kepada Allah. Kita dekat kepada Allah, membaca zikir, adzkarus sabah, zikir pagi yang dibaca setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, adzkarul masa, zikir sore yang dibaca setelah sholat asar sebelum matahari terbenam, zikir ketika mau tidur, zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir. Perlu itu untuk menangkal kita, karena kita ini diliputi oleh bahaya yang tampak atau yang tidak tampak. Nah, supaya kita selamat dari semua itu, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu zikir. Dan alhamdulillah para ulama sudah menulis kitab-kitab tentang zikir-zikir itu dari Nabi Muhammad SAW. Di antara kitab yang besar namanya kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ada terjemahannya. Kalau mau yang ringkas ada kitab namanya Hisnul Muslim, doa dan wirid dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ada dijual murah, harganya murah. Itu dari Nabi semuanya, zikir mulai dari pagi bangun tidur sampai bangun tidur kembali, lengkap. Jadi kita zikir terus, zikir dekat kepada Allah, takwa kepada Allah. Insya Allah siapapun yang bermaksud jahat kepada kita, kita akan selamat. Bahkan kembali ke orang itu sendiri. Kemudian Anda tadi mengatakan yang mengganggu orang tuanya sendiri, ini perlu diperiksa kembali ya. Karena terus terang aja masyarakat kita itu mudah menuduh orang menyihir dia. Si fulan datang ke dukun mencelakakan saya, dan itu sering seperti itu, padahal belum tentu terbukti ya. Doakan aja mudah-mudahan orang tuanya mendapat kebaikan dari Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan dari SMS dari Ummi Farah di Kedung Kandang, Ustaz. Bagaimana bila kita tidak pernah mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah, Ustaz? Iya. Jadi terkait dengan ilmu ini. Ya, ilmu mungkin maksudnya adalah ilmu umum ya. Iya, ilmu umum ya. Ilmu di kuliah. Ya sia-sia nanti ilmunya. Karena ilmu kan diamalkan ya. Ya, misalnya di bangku kuliah, kuliahnya apa dulu? Kalau kuliahnya misalnya bahasa Inggris ya, jadikan dalam dakwah. Dakwah perlu bahasa Inggris. Ya, mungkin menerjemahkan tulisan bahasa Inggris untuk dakwah kepada orang-orang barat ya. Atau ya tergantung bidang ilmunya. Bidang ilmunya apa? Yang jelas kalau ilmu agama nanti oleh Allah akan ditanya apa yang kamu amalkan dari ilmumu. Dan kita berusaha supaya ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu an-nafi'. Yang Nabi itu tiap hari setelah sholat subuh berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menjadikan kita dekat kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita ngaji, belajar tambah jauh dari Allah, berarti ilmunya nggak bermanfaat ya. Demikian. Ya, demikian. Sungguh menarik apa yang telah disampaikan Ustaz tadi, dan banyak sekali SMS yang masuk, tapi karena waktu kita yang sangat terbatas dan sangat singkat, dan waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, maka monggo Ustaz untuk menutup dengan kesimpulan apa yang bisa disimpulkan dari tadi yang disampaikan. Iya. Para pemirsa JTV yang semoga selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini bermanfaat untuk dunia kita, akhirat kita. Mari kita berusaha menjadi orang baik, baik lahir kita, baik batin kita, luar kita baik, dalam kita juga baik. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia, tenang, tentram di dunia, di alam kubur, dan di akhirat nanti. Itu harapan kita. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa GTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian Islam Malang Raya edisi pada hari ini Jumat 1 Rabiul Awal 1435 Hijriah dengan tema kajian 8 inti ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz, kita mendapatkan banyak faedah pada sore hari ini. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda keluarga muslim yang ingin menyisihkan harta terbaik Anda bisa langsung transfer di Bank Muamalat Cabang Malang, nomor rekening 0145 978 617 atas nama Lu'ai Ahmad. Bank Sentral Asia BCA Kantor Cabang Kudusan Malang, nomor rekening 062 0377 945 atas nama Lu'ai Ahmad. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Lembaga dakwah pendidikan dan sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira.